Sobat cerdas, tanah bekas pembuangan berangkal biasanya miskin unsur hara dan sudah rusak fisiknya. Meskipun demikian, kita bisa mengolah kembali menjadi tanah yang subur. Bagaimana caranya? Ikuti penjelasan ini sampai akhir ya. Tanah bekas pembuangan berangkal bukan hanya miskin unsur hara, tetapi ada 3 masalah utama. Tanah rusak fisiknya. Pertama, lapisan atas tanah subur hilang atau tertutup berangkal bangunan. Kedua, tanah menjadi padat karena sering diinjak. Ketiga, pH tanah sering naik dan komposisi tanah tidak seimbang. Tanah lebih basah atau alkalis, sehingga beberapa unsur nutrisi sulit diserap tanaman. Kesimpulannya, kondisi tanah bekas pembuangan berangkal miskin unsur hara, miskin bahan organik, miskin mikroba, padat, drainase buruk, dan pH-nya terlalu tinggi. Untuk mengolah tanah yang miskin unsur hara dan rusak fisiknya, harus dipulihkan secara total. Artinya, bersihkan dulu sebanyak mungkin material bangunannya. Biasanya banyak berangkal, sampah plastik, kaca, kawat, paku, besi, gumpalan semen, dan yang lainnya. Siram air dulu untuk memudahkan penggemburan tanah, bisa dengan cangkul atau menggunakan garpu. Kumpulkan limbah sesuai jenisnya. Pecahan kaca bisa dikumpulkan di ember bekas. Sampah plastik bisa menggunakan plastik kresek. Untuk memudahkan pengumpulan sampah di plastik kresek, gunakan cara seperti ini. Potong galon bekas seperti ini. Nah, potongan ini dimasukkan ke dalam kantong kresek. Tujuannya supaya tidak menutup kreseknya saat dimasukkan sampahnya. Satukan semua sampah atau limbah plastik di satu kresek. Limbah berangkalnya bisa digunakan untuk uruk jalan atau diolah untuk keperluan lain seperti di video ini misalnya. Sobat cerdas, paling ideal untuk memulihkan tanah yang rusak adalah menggunakan sistem raised bed. Buat saja raised bed dengan papan-papan bekas cor misalnya. Tinggal dipaku atau disambung-sambung saja papannya menggunakan potongan-potongan bambu yang dibelah atau potongan-potongan papan. Beri kaki dari potongan bambu untuk ditancapkan di tanah sehingga kuat saat dimasukkan tanah dan media organik lainnya. Setelah kokoh, cabut siku-siku sementaranya. Kemudian masukkan limbah-limbah organik, batang kayu, dahan, ranting, dan daun misalnya. Batang-batang kayu yang besar sebaiknya dipotong lebih kecil atau dibelah supaya mempercepat pelapukannya. Dengan pelapukan yang lebih cepat, maka siap menjadi media tanam yang subur di raised bed tersebut. Potongan-potongan batang kayu diletakkan paling bawah, kemudian baru ranting-ranting pohon yang kecil di atasnya. Nah, setelah disusun rapi batang-batang dan ranting pohon, kemudian disiram dengan dekomposer. Kemudian di atasnya ditutup dengan tanah bekas berangkal tadi yang sudah digemburkan. Lalu siram lagi dengan dekomposer. Dan di atasnya lagi masukkan sampah-sampah organik kering seperti bekas potongan rumput, daun-daun kering, dan bisa ditambah dengan cacahan batang pisang dan daun-daun yang masih hijau. Lalu siram lagi dengan dekomposer. Masukkan kembali tanah dan ratakan, lalu siram lagi dengan dekomposer. Dan sebagai lapisan terakhir, tutup tanah tersebut dengan mulsa daun-daun kering. Mulsa daun-daun kering ini untuk menjaga kelembaban
sehingga mikroba tidak terganggu panas saat mendekomposisi bahan organik. Lalu biarkan selama 1 bulan, maka tanah bekas yang rusak tadi akan subur kembali dan siap untuk ditanami. Nah, setelah 1 bulan, tanam tanaman pembenah tanah dulu, seperti kacang tanah, kacang hijau, kenikir, bayam, kangkung sebagai penghasil biomasa. Sobat cerdas, fungsi utama pembenah tanah adalah akar membantu membuka pori tanah, menambah bahan organik dari akar dan tajuk, melindungi permukaan tanah, dan mempercepat bertambahnya mikroba. Silahkan sobat cerdas coba di rumah. Tanah yang tadinya rusak, miskin unsur hara, dan tidak bermanfaat, jika diolah lagi dengan benar, bisa menjadi media tanam yang sangat subur. Nah, kalau video ini bermanfaat untuk sobat cerdas, jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan tip-tip menarik serta inovasi dari Kebun Cerdas 025. Terima kasih.